Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala karim amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasiswaku yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hari ini pembahasan kita materi sejarah Islam dengan pokok bahasan yaitu perjalanannya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi outline perkuliahan kita hari ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan sekilas bagaimana pernikahannya Rasulullah SAW bersama Bunda Saudah. Jadi selanjutnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana prosesi baiatnya orang-orang Aus dan Kharaj, yaitu lebih dikenal dengan orang Yasrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Habis itu bagaimana dinamika yang dilalui oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah dan apa motivasi Rasulullah SAW melakukan hijrah. Berikutnya kita akan menyinggung nanti bagaimana keadaan di Gua Thur. Habis itu perjalanan yang menghasilkan hidayah. Ya, ada beberapa orang yang masuk Islam dan perjalanan hidayahnya Nabi SAW berjalan hijrah dari Mekah ke Madinah. Habis itu kita bahas bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika singgah di Kuba. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana sambutan penduduk Madinah ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW ini menikah dengan Sayyidatina Saudah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini hadirin 28 beliau menjalin hubungan cinta dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi istri beliau yang satu-satunya berstatus monogaminya Rasulullah SAW. Sehingga hadirin tak kala Khadijah meninggal, Bunda Khadijah meninggal, maka Rasulullah pun selain berpikir untuk mengurusi agama, Rasulullah masih mendapatkan beban untuk mengurusi anak beliau. Maka putra-putrinya ini hadirin perlu ada yang mengurus. Maka seorang sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim, jadi seorang sahabiah ini hadirin, dia berinisiatif bagaimana Rasulullah SAW ini dibantu pengurusannya, yaitu anak beliau waktu itu kan ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, habis itu ada Zainab, ada Ruqayyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berpikir bagaimana Rasulullah SAW ini bisa dinikahkan dengan orang yang sama-sama mengalami gejolak percintaan, ya satu janda, satunya duda. Maka Khawlah nih hadirin mencoba untuk memberanikan diri untuk menawarkan Saudah kepada Rasulullah. Padahal ketika itu tidak ada seorang pun yang berani mengusik pernikahan. Jadi berani mengusik tentang pernikahan kepada Rasulullah setelah wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Tapi Khawlah binti Hakim ini hadirin, dia temui Rasulullah. Dia tanyakan dengan lembut, dengan ramah, siapakah kira-kira orang yang akan mengurus rumah tangga beliau. Dan jadi
disampaikan oleh Khawlah pentingnya Nabi ini hadirin didampingi oleh seseorang untuk membantu beliau. Apalagi kan usia beliau sudah mulai tua. Maka mendengar perkataan Khawlah nih hadirin, jadi Nabi pun memberikan respon. Jadi katanya, kata Nabi, dengan siapa kira-kira aku akan menikah setelah dengan Khadijah? Adakah wanita yang dapat menggantikan tempatnya? Maka Khawlah pun menjawab. Kata Khawlah, Khadijah memang sangat istimewa. Tidak ada yang dapat menggantikan tempatnya. Tapi setidaknya kau perlu pendamping yang dapat mengurus putri-putrimu. Maka ditanya lagi oleh Rasulullah, siapakah yang mau menikah denganku? Kata Nabi. Maka Khawlah menjawab, jika engkau ingin, bisa saja dengan seorang gadis. Atau bisa juga dengan seorang janda. Jika dengan seorang gadis, siapakah gadis tersebut? Tanya Nabi. Khawlah berkata, putri dari orang yang engkau cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Lalu Nabi pun terdiam beberapa saat. Dia merenungkan nama yang baru saja disebut oleh Khawlah. Habis itu kemudian beliau bertanya, kalau dengan seorang janda seperti apa? Katanya. Maka siapa dia? Maka Khawlah sampaikan, dia adalah Saudah binti Jam'ah. Jadi Khawlah ini menawarkan Saudah binti Jam'ah. Saudah ini hadirin adalah seorang janda. Dia ini adalah janda pejuang yang ikut ke ikut ke Habasyah. Bahkan suaminya hadirin gugur fisabilillah ketika itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau adalah wanita yang sangat mulia. Jadi Nabi sendiri sebenarnya hadirin mengenal Saudah dan suaminya ini sebagai pasangan mujahid yang tulus, penuh semangat membela Islam. Maka Rasulullah SAW merenung beberapa saat. Akhirnya beliau menyetujui. Jadi Rasulullah memilih seorang janda, yaitu Saudah binti Jam'ah. Jadi Saudah binti Jam'ah nih hadirin, seolah-olah dia menjadi penegak kembali langkah Rasulullah. Jadi bersama Rasulullah, jadi Saudah memacu diri terus menggali pelajaran, ilmu, akhlak, dan kesabaran. Jadi beliau merasa bahagia dan selalu berusaha menyenangkan hati Rasulullah. Jadi beliau mengurusi anak-anaknya Nabi. Beliau berupaya mengokohkan dakwahnya Nabi, meneguhkan langkahnya Nabi dari tekanan kaum musyrikin yang membenci Nabi. Jadi Masya Allah. Jadi kehadiran Saudah nih hadirin memang bukan menggantikan posisi Khadijah. Jadi Nabi katakan, aku mengauni Saudah karena dia adalah janda pahlawan yang perlu dihormati. Jadi alasan Nabi menikah ini hadirin semata-mata karena perjuangannya bersama suaminya yang terdahulu. Sehingga dengan menikahinya, para pejuang muslim lain mengetahui bahwa jika mereka gugur untuk agama, istri-istri dan anak-anaknya akan dimuliakan dan tidak akan dibiarkan hidup sengsara. Begitulah pelajaran yang Nabi berikan. Jadi Rasulullah SAW memberikan teladan. Jadi bahwasanya pernikahan itu tidak harus berdasarkan kelebihan-kelebihan fisik atau materi. Jadi ada hal yang paling urgent untuk dipertahankan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana perjalanannya Nabi menikah bersama Saudah. Maka ketika itu hadirin, ketika tiba musim haji, kabilah-kabilah dari penjuru dunia ini berbondong-bondong datang ke Mekah. Dan Saudah pun memahami bahwa
haji ini merupakan haji orang-orang yang sudah bercampur dengan kesyirikan. Oleh karena itu, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi untuk berdakwah kepada kafilah-kafilah haji terhadap apa eh, kepada mereka untuk diajak kembali kepada Islam. Saudah pun berdiri di samping Nabi untuk membantu sebisanya. Jadi beliau menyaksikan betapa sibuknya Nabi mengunjungi tenda-tenda setiap jamaah haji untuk didakwahi mereka kepada Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil pun didapatkan oleh Nabi. Maka orang-orang dari kafilah itu hadirin, mereka rupanya sudah mendengar cerita tentang Nabi, sehingga mereka menerima Nabi dengan baik. Mereka memperhatikan, menyimak dakwah Nabi ini, terutama orang-orang yang dari Madinah. Madinah ini dulu dinamakan sebagai Yasrib hadirin. Yasrib ini Masya Allah kotanya subur. Tapi di sana jadi ada dua suku orang Arab. Suku Aus dan suku Kharas ini sering berkelahi. Tempatnya subur, tapi tempatnya penyakit. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mendengar perkataan Nabi, akhirnya orang-orang Aus, orang-orang Kharas ini hadirin, beberapa mereka menerima syahadatnya Nabi. Mendengar cerita Nabi, maka Masya Allah, saudah nih betapa bahagianya, senang saudah. Akhirnya ada juga orang-orang dari luar Mekah ini menerima Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat setelah habis masa haji, orang-orang Aus, orang-orang Aus, orang-orang Kharas. Ini hadirin. Jadi orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, dia setelah menerima Islam pulang ke Yasrib sebagai muslim. Jadi mereka di antaranya hadirin adalah ada As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Haris, Hutbah bin Amir, dan Uqbah bin Amir. Maka hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Aus dan Kharas ini hadirin, dia adalah nama Khazraj ya, Khazraj bukan Kharas. Khazraj. Dia dua saudara putra. Ya, jadi nama dua bersaudara putra, Harisah bin Sa'labah bin Amru al-Fathani. Jadi moyang mereka nih hadirin keturunan daripada kota Sabah. Habis itu hijrah dari Yaman. Habis itu mereka orang-orang yang pandai perang nih. Mereka sempat mengalahkan Yahudi di Madinah. Tapi mereka nih hadirin sering terprovokasi oleh adu dombanya orang Yahudi. Sehingga mereka di antara mereka nih saling berperang. Nah, jadi hingga akhirnya mereka pun dengan ini hadirin sadar akan persatuan di antara mereka. Jadi orang-orang Kharas, orang-orang Khazraj, orang-orang Aus ini hadirin, mereka tadi sudah saya sampaikan ada berjumlah sekitar 12. Sekitar 12. Ada 6 dari orang-orang Aus, ada dan 6 dari sisanya dari Khazraj. Jadi hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan itu hadirin, orang-orang ini hadirin yang dari Yasrib ini diantaranya ada As'ab bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Kharij, Hutbah bin Amir, Uqbah bin Amir. Habis itu mereka hadirin pulang kampung, mereka dakwah lagi di tengah kaum-kaum mereka, menceritakan bagaimana sosoknya Nabi,
Dia diutus oleh Allah di kota Mekah. Jadi, Masya Allah, dakwah mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Pada musim haji berikutnya hadirin, orang-orang yang tadinya 6 orang tadi membawa 6 orang lagi. Jadi 100% dakwah mereka ini hadirin berhasil. Jadi 2 orang dari Aus dan 10 orang dari Khazraj. Jadi mereka diantaranya hadirin ada Mu'az bin Haris, Zakwan bin Abu Qais, Yazid bin Sa'labah, Ubadah bin Samit, Abbas bin Ubadah, dan orang-orang Aus itu ada Abul Haitham bin Tayyihan, Uwaim bin Sa'idah. Jadi mereka nih hadirin akhirnya berbaiat kepada Nabi. Nah, jadi ada 12 orang nih hadirin berbaiat kepada Nabi yang dikenal dengan istilah baiat pertama atau baiatul Aqabah Ula. Jadi mereka dari 12 orang tadi mereka berbaiat. Nah, jadi 100% dakwah mereka ini berhasil. Jadi satu orang bawa satu. 6 jadi 12. Nah, jadi begitulah keadaan mereka nih hadirin. Maka mereka berbaiat kepada Nabi yang dikenal sebagai Baiatul Aqabah Ula. Jadi perjanjian Baiatul Aqabah Ula ini yang isinya hadirin kurang lebihnya mereka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh berdusta. Jadi berdusta dalam artian ini untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang, kata Nabi. Dan tidak boleh menentang atau tidak akan membantah perintahnya Rasulullah SAW. Ingat, tapi dalam hal kebaikan. Nah, jadi inilah isi baiat mereka yang pertama. Habis itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian ada lagi baiat mereka yang kedua. Jadi baiat mereka yang kedua. Jadi Masya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baiat pertama nih hadirin, maka Mus'ab bin Umair dan Ubadah bin Ummi Maktum ini dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yasrib. Jadi mereka nih hadirin diajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Jadi ternyata Masya Allah perkembangan Islam di Yasrib nih hadirin jauh lebih pesat daripada di kota Mekah. Jadi hal ini hadirin membuat orang-orang Yahudi Yasrib ini hadirin merasa khawatir akan tersisihkan. Akhirnya mereka ini mengokohkan syiar agama mereka. Mereka mengadakan keramaian pada hari Sabtu. Jadi dibalas lagi hadirin oleh Nabi diperintahkan kepada Mus'ab bin Umair agar kumpulkan kaum muslim. Habis itu hari Jumat siang di satu tempat. Lalu mereka berkumpul supaya diadakan sholat 2 rakaat. Nah itulah hadirin asal usulnya sholat Jumat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, pada musim haji tahun ke-13 kenabiannya hadirin. Jadi penduduk Yasrib ini kembali ke Mekah untuk berhaji. Kali ini hadirin jauh lebih besar. Yaitu ada 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Jadi mereka ini hadirin terdiri dari 62 laki-laki dari golongan Khazraj, ada 11 orang dari orang-orang Aus. Nah, dan ada 2 orang wanita Khazraj yang namanya Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan ini juga di Aqabah mereka berjanji kembali.
Jadi mereka merayu Nabi. Mereka berjanji yang dikenal sebagai perjanjian Akabah kedua. Jadi dalam perjanjian Akabah kedua itu, jadi yang kurang lebihnya isinya mereka akan membela dan melindungi Nabi SAW. Artinya kalau Nabi itu berangkat ke Yasrib, maka akan ada keamanan dan perlindungan dari penduduk Yasrib. Maka oleh sebab itu, para sahabat dengan jaminan ini hadirin, Rasulullah SAW itu berangsur-angsur memerintahkan sahabat untuk pindah ke Yasrib, agar gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy Mekah ini kurang mereka rasakan. Jadi akhirnya pindah perlahan-lahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya muslim nih hadirin hijrah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy pun menjadi gusar mereka. Akhirnya mereka buat sayembara. Dikatakan hadirin, saking marahnya dia dengan Nabi, barang siapa katanya mampu membunuh Muhammad, baik dia hidup ataupun mati, maka akan dapat hadiah 100 ekor unta. Maka Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah pun tidak ada satupun daripada mereka yang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini persiapan untuk hijrah. Malam itu hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Targetnya apa? Supaya mereka ini mengira Nabi. Tapi apa perkataan Nabi yang diyakini oleh Sayyidina Ali? Ulama katakan, Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kamu gantikan posisi tempat tidurku. Habis itu nanti kamu susul aku. Besoknya kamu susul." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar perkataan Nabi, Ali yakin bahwasanya tidak akan bakal mati. Karena perkataan Nabi itu adalah perkataan benar. Maka dengan gagah berani, dengan tanpa keraguan, maka dikatakan oleh Sayyidina Ali hadirin, beliau katakan tidak ada tidur yang paling nyenyak selain tidur di saat dikepung oleh musuh. Tidurnya di tempat tidur Nabi. Masya Allah. Jadi begitulah hadirin keyakinan orang-orang yang meyakini perkataan Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya rencana mereka untuk membunuh Nabi ini hadirin sudah direncanakan. Jadi Masya Allah, Allah berikan pertolongan, ya kan, lewat malaikat Jibril, diwahyukan oleh Allah bahwasanya mereka ini hadirin dalam surat Al-Anfal, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ini wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk segera berhijrah. Nah, karena apa hadirin? Karena keadaannya orang-orang kafir Quraisy ini hadirin sudah bersekongkol untuk membunuh Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah keadaannya. Maka hadirin, untuk memulai hijrahnya hadirin, maka Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk menemaninya. Jadi singkatnya, beliau ini hadirin bersembunyi dulu ke Gua Tur. Habis itu lalu beliau melanjutkan. Oke. Sekarang kita lihat nih bagaimana perjalanan hijrahnya. Kurang lebihnya seperti ini perjalanan hijrahnya Nabi. Tanggal 26 Safar, waktu itu beliau meninggalkan rumah beliau. Habis itu beliau jalan
menuju Gua Tsur itu menetap di sana selama 3 hari. Dilanjutkan oleh beliau, hadirin, meninggalkan Gua Tsur, jadi meneruskan perjalanan ke Madinah tanggal 1 Rabiul Awal. Habis itu tanggal 8 Rabiul Awal beliau tiba di Masjid Kuba. Kuba ini ada dekat sama Madinah. Habis itu 12 Rabiul Awal beliau, hadirin, tiba di Madinah dan seterusnya. Kita akan lihat. Baik. Kita akan bahas satu persatu pelan-pelan. Nah, kita lihat dulu apa faktor pendukung, pendorong hijrahnya Nabi. Yang pertama, hadirin, perintah Allah. Tadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Yang kedua, ancaman penyiksaan terhadap kaum muslimin, hadirin, semakin merajalela. Yang ketiga, orang Madinah siap untuk melindungi Nabi lewat perjanjian Bai'atul Aqabah kedua. Habis itu, dan ini hadirin, hijrah ini sudah Nabi coba, hadirin, adalah strategi untuk mengembangkan agama Islam. Itulah faktor pendorong. Nah, Nabi SAW 3 hari, hadirin, di Gua Tsur. Bagaimana keadaannya? Masya Allah. Di Gua Tsur ini, hadirin, membuktikan bahwasanya bagaimana perlindungan Allah dan bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi. Dalam diceritakan, hadirin, tak kala Nabi, sebelum Nabi masuk, maka Abu Bakar nih, hadirin, orang yang pertama kali masuk mengecek Gua Tsur. Siapa tahu di sini ada ular, ada macam-macam binatang. Tapi Masya Allah, hadirin, Abu Bakar, hadirin, orang yang pertama masuk. Jadi beliau bersihkan. Dan waktu itu beliau menemukan ada sebuah lubang ular. Maka beliau robek kain sarungnya dan beliau tutup. Namun kemudian akhirnya beliau memanggil Rasulullah supaya masuk. Silakan masuk ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Maka Rasulullah pun masuk. Beliau membaringkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar, beliau pun tertidur karena saking letihnya. Habis itu, hadirin, karena masih ada 2 buah lubang, maka Abu Bakar nih, hadirin, Masya Allah, tutup lubang tadi dengan kakinya. Ditutup, hadirin, dengan kaki Abu Bakar, lubang tadi. Tapi Masya Allah, tiba-tiba ada ular di patuknya. Digigitnya, hadirin. Digigitnya kaki Abu Bakar. Maka Masya Allah, Abu Bakar menangis, menetes air matanya. Dalam keadaan beliau tidak bergerak. Karena Rasulullah SAW keadaannya itu, hadirin, lagi berbaring di tempat beliau. Maka saking sayangnya Abu Bakar tidak bergerak. Menahan rasa sakit tuh, hadirin, akhirnya sampai menetes air mata beliau. Menetes. Akhirnya tetesan air mata beliau ini, hadirin, jatuh ke wajahnya Rasulullah. Maka Masya Allah, akhirnya Rasulullah pun terbangun. Maka dengan pertolongan Allah, Nabi hanya meludahi saja bekas gigitan ular. Sembuh, hadirin, langsung bekas gigitan ular tadi. Maka Nabi katakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita, Allah bersama saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang Quraisy pun gelisah, mereka berusaha mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka sebenarnya sudah mendatangi Gua Tsur. Ini tidak jauh dari Gua Tsur itu, orang-orang kafir ini bertemu dengan seorang gembala. Maka orang gembala pun menyatakan tadi, mungkin saja mereka ada dalam gua, tapi tak kulihat ada seorang ke sana, katanya. Maka orang kafir pun coba datang ke gua. Mereka berdiri di mulut gua. Masya Allah. Jadi Allah maha melindungi, hadirin. Jadi di mulut gua ini, hadirin, Allah perintahkan laba-laba
untuk membuat sarang. Habis itu hadirin Masya Allah. Jadi ada juga di lubang itu seekor burung dara yang telah bersarang, sedang duduk mengerami telurnya. Jadi sementara itu hadirin keadaannya pasangan burung dara tadi, jantan dan sang betina itu hadirin mengerami telurnya dekat pohon yang mengarah ke gua. Tidak ada masalah mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan seperti ini, mereka pun meyakini, oh tidak ada orang di dalam. Begitulah keadaan hadirin. Nah, ada sarang laba-laba. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada hambanya itu hadirin dengan berbagai macam cara. Masya Allah. Jadi akhirnya hadirin, sesuatu itu hadirin bebas begitu saja. Akhirnya setelah keadaan aman pun, Nabi SAW bersama Abu Bakar meninggalkan Gua Tur. Nah inilah hadirin bagaimana rute perjalanan hijrahnya Nabi. Jadi kalau disampaikan hadirin, jalur umum itu orang biasanya yang dilewati kafilah itu menggunakan jalur yang berwarna merah, ya. Tetapi hadirin, Nabi tidak menggunakan jalur biasa. Nah, jadi tidak menggunakan jalur biasa tersebut. Atas ilham yang Allah berikan, Nabi hadirin berjalan menggunakan jalur sendiri. Jadi menuju Mekah menggunakan jalur hijau. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sana, beliau mengambil jalur yang berbeda. Memang terasa lebih jauh, tapi inilah hadirin strategi. Jadi strategi Nabi. Jadi Masya Allah, ada suatu ketika hadirin, dalam perjalanan itu hadirin, Nabi bersama Abu Bakar nih hadirin, tiba di wilayah Taniyah Murrah namanya. Jadi di sekitar itu hadirin, beliau Masya Allah melewati kemahnya Ummu Ma'ab namanya. Ummu Ma'bah. Ummu Ma'bah. Jadi wilayahnya disebut sebagai wilayah Kudaid. Mereka ini hadirin singgah. Abu Bakar bersama Nabi singgah. Mereka kehausan. Maka Nabi pun bertanya kepada Ummu Ma'bah, adakah kira-kira kata Nabi domba-domba yang dapat disembelih atau diperah susunya? Jadi pertanyaan pun disampaikan oleh Abu Bakar. Maka Ummu Ma'bad menjawab, katanya, domba-domba kami sedang dibawa dan digembalakan oleh suami saya jauh di sana. Ini yang tertinggal cuma ini. Jadi ada domba yang kurus sekali. Maka Ummu Ma'bah pun menyampaikan bahwasanya, wah ini domba ini sudah sangat tua, sangat lemah. Tidak ada susu. Kalau diperah setetes pun tidak ada. Maka Nabi pun tersenyum. Bolehlah kira-kira kata Nabi, kami coba nih untuk memerah susunya. Kata Ummu Ma'bah, silakan. Kalau mau memerah silakan. Maka Nabi pun panjatkan doa. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Kambing yang tadinya kurus, Masya Allah. Akhirnya dengan tangan beliau yang mulia hadirin, susu pun keluar daripada, air susu pun keluar diperah daripada susu kambing tadi. Susu domba. Wah, akhirnya apa hadirin? Umum Abah pun terkejut. Jadi, Masya Allah melihat kejadian yang luar biasa. Ini hadirin kejadian ini membawa hidayah kepada mereka. Jadi Abah pun akhirnya menyediakan tempat-tempat yang penuh, yang besar. Akhirnya ini tempat ini penuh, diperah daripada susu daripada kambing. Jadi bingung kan? Biasanya jadi suaminya pun hari ini setelah datang ini bingung melihat susu dari mana ini. Tadi kan susu banyak diminum, masih ada sisa nih, banyak sisanya. Ditinggal oleh Nabi. Maka Abah pun cerita, ini tadi ada orang datang pada kita, cerita pada suaminya. Maka
Suaminya pun katakan, "Oh, ini orang ini bukan orang sembarangan nih. Jadi orang ini pasti orang yang sangat mulia." Begitulah hadirin keadaannya. Akhirnya hadirin mereka pun masuk Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya perjalanan hijrah yang begitu melelahkan mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu hadirin Nabi pun singgah di Kuba. Jadi pada hari Senin Rasulullah SAW tibalah di Kuba. Jadi Kuba ini hadirin sekitar 10 km dari Yasrib. Jadi beliau di Kuba ini beristirahat selama 4 hari. Beliau dirikan sebuah masjid yang dikenal sebagai istilah dengan nama sekarang adalah Masjid Kuba. Ini jadi masjid pertama yang didirikan oleh Nabi dalam sejarah Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hadirin tibalah beliau di Madinah. Jadi orang-orang Madinah nih hadirin Masya Allah menyambut Nabi ini sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Nabi. Jadi bahkan sudah terdengar kabar bahwasanya Nabi ini sampai ke Kuba. Oh, mereka ini penasaran menunggu Nabi. Karena apa hadirin? Karena dakwah sudah dijalankan oleh orang-orang Aus dan orang Khazraj tadi. Dakwah sudah, Islam sudah berkembang di sana. Maka mereka menunggu-nunggu Nabi ini hadirin. Jadi tiap pagi mereka Masya Allah keluar rumah. Jadi menanti kedatangan Rasulullah. Baru kembali hadirin ke rumah mereka setelah panas matahari menyengat. Waktu duha habis, habis itu kembali ke rumah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin waktu duha nih hadirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tiba. Yang melihat nih hadirin adalah seorang Yahudi. Wah, dia sedang memanjat pohon. Jadi keadaannya hadirin Rasulullah pun, jadi orang-orang ini bingung. Dikiranya yang Nabi itu adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar memberikan isyarat, Abu Bakar memayungi Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya orang paham, oh itulah Nabi. Dikiranya Abu Bakar. Jadi orang-orang Madinah nih Masya Allah ceria menyambut kedatangan Nabi. Jadi sehingga mereka mengalunkan syair yang sering kita kenal nih. Kalau orang-orang Maulidan itu sering berdiri mereka. Mereka baca Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jida bil amril muta. Jadi mereka puji, telah terbit bulan purnama di tengah-tengah kita, katanya, Masya Allah. Dari arah Wada, tempat masuknya Rasulullah SAW waktu itu, arah Wada. Jadi wajib kita bersyukur. Wajib syukru alaina. Jadi hadirin kalau ada da'i datang ke tempat kita, kalau ada orang yang menyuruh kebaikan datang ke tempat kita, maka kita wajib bersyukur. Seperti halnya orang-orang Madinah. Kalau kita syukuri hadirin, maka Allah akan rubah keadaan. Madinah yang tadi tempatnya penyakit, sering berkelahi. Dengan datangnya para da'i, bersyukur mereka datangnya para da'i, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan yang tadinya Madinah itu Yasrib namanya menjadi Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah. Jadi Masya Allah. Jadilah begitu keadaannya. Sambutan mereka, bangga, bahagia sekali mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun
meminta supaya Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Maka saking bijaksananya Rasulullah nih hadirin, agar tidak kecewa orang-orang Madinah nih hadirin, maka Rasulullah sampaikan, saya akan singgah katanya sesuai dengan arahan untanya. Biarlah dia berhenti sendiri di mana dia hendak. Jadi orang-orang pun ikut, mengikuti untanya Rasulullah. Mengikuti unta Rasulullah. Jadi Masya Allah, pemandangan langka hadirin. Bayangkan, orang ini melihat unta yang diiringi. Kesana kemari diikuti aja terus. Maka akhirnya hadirin, unta ini berhenti di Wadi Ranuna, di Baki. Jadi waktu itu tempat penjemuran kurma milik dua orang anak Bani Nazar. Jadi Rasulullah SAW pun tiba di sana, beliau turun dari untanya, barang-barang beliau dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi nego hadirin. Jadi untuk membeli tanah tadi. Tapi dua orang anak tadi hadirin, mereka ingin menghadiahkan aja kepada Nabi. Namun Rasulullah menolaknya. Jadi bersikeras untuk membelinya. Tanah itu pun akhirnya dibeli dengan harga 10 dinar. Dibayar oleh Abu Bakar. Dan akhirnya tempat itulah dijadikan Masjid Nabawi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah bagaimana keadaan Nabi, tidak mau menyakiti hati orang. Jadi biarkan unta saja yang mengambil keputusan. Akhirnya hadirin, masjid pun langsung Nabi perintahkan untuk bangun masjid. Bangun masjid. Waktu itu ada kuburan. Di sekitar itu ada kuburan pun digali. Jadi tulang belulang yang dipindahkan. Dataran agak tinggi diratakan. Pohon korma pun hadirin disusun ke arah kiblat. Jadi akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijadikanlah masjid. Maka diletakkan batu pertama oleh Nabi. Sederhana masjidnya. Tapi hadirin, Masjid Nabawi ini menjadi ruhnya masjid-masjid di seluruh alam. Hidup hadirin tidak hanya dijadikan oleh Nabi untuk sholat, tapi dijadikan 4 sendi, dakwah, ta'lim, istiqbal. Jadi ibadah, dakwah, ta'lim, istiqbal. Jadi 4 amalan masjid, 5 amalan masjid. Nah, ibadah, dakwah, ta'lim, istiqbal. 4 ya, 4 amalan masjid hadirin yang dijadikan oleh Nabi tempatnya, dan 5 tempat pemerintahan. Jadi keadaannya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, roda pemerintahan diatur di masjid. Di masjid dijadikan pondok pesantren seakan-akan gitu ya. Jadi tempat taklimnya Nabi, tempat Nabi mengajarkan. Begitu ada wahyu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat di masjid. Habis itu hadirin, masjid juga tempat menampung ahlu sufah. Jadi tempat orang berhikmat, tempat orang memberikan pelayanan itu di masjid. Habis itu hadirin, pusatnya dakwah juga di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah jadi udah masjid, maka Nabi mencari nih di mana nih anunya, tasnya Nabi, barang-barang Nabi. Maka Abu Ayyub sampaikan, "Ya Rasulullah, barangmu sudah kuturunkan di rumahku." Maka Nabi pun menjaga hati Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi, wah kalau kayak gitu berarti saya harus tinggal di tempat Abu Ayyub ini, kata Nabi. Maka Abu Ayyub sampaikan, "Ya Rasulullah, rumah saya ini ada 2 tingkat. Engkau berada di atas, saya nanti di bawah." Kata Nabi, "Jangan. Saya aja yang di bawah, kamu di atas." "Oh tidak, kami tidak ini ya Rasulullah. Kami tidak ingin kaki kami berada di atas kepalamu." Masya Allah. Ini begitulah pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, "Wahai Abu Ayyub, nanti kalau saya di atas,
banyak orang yang mengunjungiku. Habis itu dan mereka pasti akan malu berhadapan dengan istrimu dan keluargamu. Untuk itu izinkan aku menempati ruang bawah saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi menempati ruang di bawah. Maka hadirin, setelah Nabi punya tempat, berselang beberapa saat, akhirnya Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bersama pelayannya yaitu Abu Rafi, dan waktu itu membawa 2 ekor unta serta bekal uang 500 dirham untuk menjemput keluarga Nabi dan keluarganya Abu Bakar. Maka akhirnya hadirin, keluarga Rasulullah SAW tiba di Madinah. Nah, ada Saudah, Fatimah, Ummu Kulsum, Ummu Aiman, serta Aisyah itu tiba di Madinah. Jadi keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar ini diboyong ke Madinah. Jadi akhirnya Masya Allah, luar biasa. Bagaimana hadirin, akhirnya Rasulullah pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Jadi mereka bergabung di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Masya Allah, keluarga Abu Ayyub pun hadirin berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganggu Rasulullah. Karena mereka berada di bawahnya. Mereka nih hadirin kalau mau melangkah, bergerak, berbuat apapun dengan sangat hati-hati. Mereka tidak ingin Rasulullah SAW dan keluarganya menjadi tidak nyaman tinggal di rumahnya. Begitulah hadirin pengorbanan para sahabat kepada nabinya yang sangat mereka cintai. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran hadirin yang bisa kita lihat dari kerjasama orang Muhajir dan Ansor nih hadirin. Jadi Masya Allah, berubahlah keadaan sendi-sendi kehidupan di kota itu hadirin. Maka bagaimana perlakuan para orang-orang Ansor terhadap orang Muhajirin? Jadi waktu itu hadirin, orang-orang Muhajirin hadirin hijrah, mereka Madinah tanpa membawa harta. Mereka tinggal menempati rumahnya, mereka meninggalkan rumah mereka, kendaraan mereka, harta benda mereka. Hijrah dengan niat untuk menegakkan agama. Jadi di kota Madinah sangat berbeda dengan Makkah. Makkah ini hadirin pusat perniagaan. Hampir semua penduduknya ini berpenghasilan dari berdagang. Sedangkan kebanyakan penduduk Madinah ini hadirin kerjaannya bertani, bercocok tanam. Oleh sebab itu hadirin diperlukan beberapa tahun kaum muhajirin mempelajari cara bercocok tanam hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana mereka ini hadirin bisa bersatu. Mereka mendengar apa nasihat Rasulullah. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, pererat silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika seluruh manusia terlelap. Niscaya kalian akan memasuki surga dengan selamat. Inilah hadirin nasihat Nabi SAW kepada para sahabat, baik muhajirin ansor. Akhirnya dengan nasihatnya hadirin mereka bisa hidup berdampingan. Rumah-rumah mereka siap untuk ditempati orang-orang muhajirin. Makanan mereka berikan. Baik, begitulah keadaannya hadirin. Jadi bahkan cerita yang luar biasa hadirin. Orang-orang Ansor nih hadirin rela mereka kelaparan demi melayani tamunya. Masya Allah. Begitulah sifat-sifat orang Ansor. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya juga dalam kehidupan hari ini. Seandainya ada kerjasama antara muhajir dan ansor. Jadi hadirin, orang-orang yang muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Orang hijrah membawa agama. Sedangkan orang ansor itu orang yang menetap. Kita hari ini kadang menjumpai orang-orang yang kita sebut ya ada apa ya istilahnya orang-orang musafir gitu.
adakan ke masjid-masjid. Itu mereka mencoba untuk mereplika bagaimana kehidupan orang Muhajirin dan orang Ansor. Jadi mereka hijrah dari rumah mereka, membawa agama, mengajak orang sholat. Maka hadirin, kita sebagai orang Ansor, maka kita melayani mereka. Kita bantu mereka. Kalau kita berkaca daripada orang-orang Ansor, tidak hanya keperluan sebenarnya yang mereka penuhi, tetapi juga maksud. Maksudnya apa? Agama. Mereka kan maksudnya datang hijrah itu ke tempat kita, ke kampung kita itu untuk menyebarkan agama, untuk mengajak orang sama-sama taat kepada Allah. Maka kita bantu mereka. Kalau keperluan mereka sudah membawa, mungkin agak berbeda dengan orang-orang muhajirin. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini silahkan lihat di link YouTube, akan ada soal. Ya, jadi kalian jawab masing-masing di link itu. Nanti kalau sudah selesai tinggal kirim. Ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.